Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prayoga dengan NIM 2014-01024. Saya berasal dari Koma. Saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi yang saya buat, yaitu program aplikasi nilai akhir mahasiswa sebagai proyek UAS dalam mata kuliah pemrograman visual. Baiklah, di sini dalam desain aplikasi yang saya buat, saya menggunakan picture box, kemudian di sini menggunakan label, kemudian di sini menggunakan group box ada 1, 2, 3, dan 4. Dan bagian group box pertama itu adalah bagian identitas mahasiswa, yang kemudian di dalam bagian identitas mahasiswa di sini bisa diisi dengan nama, NIM, dan kelas, dengan menggunakan label dan juga text box. Kemudian di bagian kelas ini menggunakan combo box. Kemudian di bagian nilai mahasiswa ada nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Kemudian ada button hitung. Di bagian hasil akhir mahasiswa ada nilai akhir, grade, dan keterangan. Kemudian di sampingnya ada button simpan, button update, button reset, dan button hapus. Selanjutnya di bawahnya itu ada bagian group box pencarian data nilai akhir semester mahasiswa. Di sini itu user bisa mencari data-data yang ada di dalam data grid view yang di bawahnya. Nah, pada program aplikasi yang saya buat ini, saya menggunakan database localhost ZPP phpMyAdmin yang saya beri nama nilai akhir mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Di dalam database nilai akhir mahasiswa ini ada tabel data mahasiswa. Di dalam tabel data mahasiswa itu ada kolom NIM, nama, kelas, absensi, tugas, UTS, UAS, hasil, grade, dan keterangan. Dalam tabel ini sudah saya masukkan satu data, yaitu data saya sendiri, dengan NIM, nama, kelas, nilai-nilainya, hasil, grade, dan keterangannya. Baik, saya akan menjelaskan kode projectnya terlebih dahulu. Kode aplikasinya terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu mendefinisikan library yang digunakan. Di sini ada using system, collection generic, system data, system routing, Windows form, kemudian ada MySQL data dan MySQL data. MySQL client ini untuk mengkoneksi, fungsinya nih untuk library ke koneksi ke database-nya nanti. Kemudian di sini namespace-nya saya beri nama nilai MHS, yaitu nilai akhir mahasiswa. Kemudian di dalam public part GL class main form ini, saya deklarasikan untuk mengkoneksikan ke database-nya terlebih dahulu, yaitu MySQL connection, con. Kemudian di sini buat new MySQL connection. Kemudian di sini dimasukkan servernya localhost, database nilai akhir mahasiswa dengan UID-nya root. Kemudian di sini MySQL command, my command. Kemudian new MySQL command ini fungsinya untuk memberikan perintah. Kemudian selanjutnya di sini ada MySQL data adapter. MyAdapter ini fungsinya untuk membaca data dari database nanti. Kemudian di sini selanjutnya adalah membuat fungsi. Yang pertama itu ada public void data. Fungsinya itu untuk membaca data dari database, kemudian menampilkannya di dalam aplikasi yang telah dibuat, program aplikasi yang telah dibuat. Yang dengan menggunakan try dan catch, dengan di dalam try-nya itu ada my command connection dikoneksikan terlebih dahulu. Kemudian di sini my adapter didefinisikan sebagai my command. Kemudian my command isi perintahnya itu ada select from table data mahasiswa, kemudian dimasukkan ke dalam dataset. Selanjutnya jika my adapter membaca di dalam database tabelnya itu ada datanya, maka dia akan ditampilkan di dalam data grid view. Kemudian jika tidak ada atau terjadi error, kalau tidak ada dia tidak akan ditampilkan. Kalau terjadi error dia akan dimasukkan ke dalam catch dengan exception X, kemudian ditampilkan pesannya mengapa error di dalam message box. Kemudian selanjutnya ada fungsi public void daftar kelas. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan daftar kelas ke dalam list combo box kelas. Yaitu ada 3 kelas, yaitu ada A, B, dan C. Selanjutnya adalah public void hitung nilai. Fungsinya adalah untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai yang telah diinputkan oleh user di dalam text box absensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, di sini didefinisikan variabel A, B, C, D, E dengan tipe data double. Dengan A itu untuk menyimpan nilai absensi, kemudian B itu menyimpan nilai tugas, C untuk menyimpan nilai UTS, D menyimpan nilai UAS. Selanjutnya di variabel E itu fungsinya untuk menghitung 0,2 dikali A itu 2% dari nilai absensi ditambah dengan 2% dari nilai tugas, 3% dari nilai UTS, dan 3% dari nilai UAS. Selanjutnya di bagian hasil, text box hasil itu akan dimasukkan nilai E tadi, itu hasil perhitungan dari nilai-nilai yang udah dihitung tadi dengan rumus yang ada. Selanjutnya adalah public void hitung grade keterangan. Fungsinya ada untuk menghitung grade akhir mahasiswa dan keterangannya berdasarkan nilai yang udah dihitung tadi di bagian ini, dihitung nilai ini. Nah, di sini variabelnya A dengan tipe data double. Nah, fungsi variabel A itu untuk menyimpan hasil dari yang udah dihitung tadi itu di variabel A, atau dimasukkan yang ada di dalam text box hasil. Nah, selanjutnya di bagian
if yang pertama atau conditional yang pertama, itu jika nilai hasil akhirnya itu lebih besar atau sama dengan dari 80, maka grade-nya itu adalah A dengan keterangan teksnya lulus. Dan begitu seterusnya. Ada B+, ada B, ada C+, ada C, ada D, ada D, E, ada tidak ada grade atau tidak lulus. Oke. Selanjutnya adalah public void insert data. Itu fungsinya untuk memasukkan data ke dalam database. Dengan try, dibuat lagi koneksinya, kemudian dia dalam perintah komennya itu adalah insert into table data mahasiswa dengan value-value yang udah dimasukkan ke dalam text box yang ada tadi. Kemudian si myAdapter ini fungsinya untuk mengubah isi database. Selanjutnya if my perintah tadi itu true atau berhasil, maka dia akan diberikan perintah di dalam message box bahwa data berhasil dimasukkan. Dengan ada button OK dan iconnya itu information atau informasi. Selanjutnya dipanggil fungsi read data tadi untuk memperbarui isi data grade view. Kemudian jika error akan dimasukkan ke dalam catch exception. Selanjutnya ada fungsi update data untuk mengupdate data yang ada dalam database. Kemudian dibuat koneksinya. Komennya itu adalah update data mahasiswa dengan di set up namanya, kelasnya, absensinya. Kemudian jika fungsi tadi berhasil mengupdate, maka dia akan ditampilkan bahwa data berhasil diperbarui. Selanjutnya ada untuk menghapus data yang ada di dalam database yang diberi nama fungsi public void delete data. Dengan try-nya, perintahnya itu delete from table data mahasiswa dengan kondisi where nim. Jadi parameter penentunya itu nim. Kemudian di sini dimasukkan kalau berhasil, maka dikasih pesan bahwa data berhasil dihapus. Kemudian dipanggil fungsi read data untuk memperbaharui isi database. Yang tadi juga sama, ada dipanggil fungsi read data. Kemudian selanjutnya reset data. Fungsinya itu untuk membersihkan kolom-kolom teks yang ada di dalam aplikasi yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya ada public void reset data, yaitu untuk mereset kolom-kolom yang ada. Jadi yang di sini tadi itu untuk membersihkan kolom-kolomnya dengan absensi tugas nilainya itu dikasih set nilainya itu 0 semua. Kemudian terakhir itu ada dipanggil name otomatis. Jadi nanti kalau misalkan dia reset atau dia udah ditambahin datanya, dia otomatis bertambah 1 dari name yang udah ada di dalam data grid view. Nah, selanjutnya ada fungsi yang berikutnya itu public void cari data mahasiswa dengan perintahnya itu select from table data mahasiswa, dicari berdasarkan name atau nama yang sama seperti yang kita ketikkan di dalam text box cari di aplikasi ini buat. Nah, kalau ada maka dia ditampilkan, kalau nggak ada dia nggak bakal ditampilkan, dan kalau error dimasukkan lagi ke dalam catch, ditampilkan kenapa dia error. Selanjutnya ada public void membuat name otomatis, yaitu void name otomatis, yaitu di sini dideklarasikan dulu integer type-nya 0, kemudian dibuat koneksinya, dibuat komennya, isi komennya itu select max name from data mahasiswa, jadi name paling akhir atau paling besar di dalam table data mahasiswa, kemudian di execute, dipanggil data reader, dibaca apakah ada, kemudian ketika dia berhasil dibaca dan dalam database-nya itu dia nggak 0 isi tabelnya, maka dia akan di convert, dimasukkan ke dalam temp, kemudian ditambah 1, selanjutnya dimasukkan ke dalam table di dalam text box name, kemudian fungsi reader tadi di close. Selanjutnya ada masuk ke dalam main formnya, yaitu form utamanya. Selanjutnya di sini dipanggil initialize komponen, kemudian koneksinya di open, kemudian dipanggil fungsi read data untuk menampilkan data, reset data untuk mengosongkan text box-nya, kemudian di sini dipanggil daftar kelas untuk mengisi daftar kelas yang sudah dibuat tadi ABC ke dalam list combo box, kemudian di sini ada name otomatis untuk otomatis menambah 1 dari name maksimum yang ada di dalam data grid view atau di dalam isi database. Selanjutnya di sini void data grid view cell content click, jadi ketika data grid view-nya diklik maka dia akan dimasukkan diisi text box-nya sesuai dengan data-data yang kita klik tadi di bagian data grid view. Nah, selanjutnya di tombol simpan yaitu yang ini, ketika isinya itu dia dicek dulu apakah dia di text box-nya itu kosong atau enggak. Kalau dia kosong maka dia akan dikasih peringatan bahwa data tidak boleh kosong. Kalau enggak kosong maka dia akan dipanggil fungsi insert data dan juga reset data. Selanjutnya ada tombol update. Kalau di tombol update ini akan dikasih pesan apakah yakin ingin mengubah data. Kalau kita klik, kemudian dikasih button yes, no. Apakah kita ingin mengubah data atau tidak. Kalau kita klik yes, maka dia akan mengupdate data dan memanggil fungsi reset data. Selanjutnya kalau enggak, ya dia nggak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya ada tombol reset, yaitu untuk mereset data. Di tombol reset ini dia akan dipanggil fungsi reset data. Selanjutnya di tombol delete atau button hapus, diklik, maka dia akan ditanyakan dulu apakah ingin menghapus data. Kalau iya, maka dia akan dipanggil fungsi delete data. Kalau enggak, dia nggak akan terjadi apa-apa. Dengan sama seperti sebelumnya ada pilihan yes no di dalam dialog, kotak dialog. Selanjutnya di bagian button hitung.
Ketika diklik tombol hitung, maka dia akan dipastikan terlebih dahulu bahwa kotak-kotaknya itu tidak kosong. Kalau kosong, kotak teksnya, maka dia akan diberikan peringatan bahwa nilai-nilai tidak boleh kosong. Kalau udah nggak kosong, udah diisi semua, maka dia akan dipanggil fungsi hitung nilai dan hitung gradient keterangan. Selanjutnya di sini ada fungsi keypress. Jadi ini fungsinya agar kolom-kolom nilai dan NIM tidak bisa diisi kecuali dengan menginputkan angka. Jadi yang di sini itu, yang ini, itu dia nggak akan bisa kita isi dengan huruf, hanya bisa diisi dengan angka saja. Selanjutnya yang terakhir ada kotak cari, itu fungsinya untuk mencari tadi data mahasiswa dengan dipanggil fungsi cari data mahasiswa. Selanjutnya akan saya jelaskan cara kerja programnya. Akan saya run. Oke. Nah, di dalam data grid view ini berhasil ditampilkan satu data yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Artinya dia berhasil membaca data dari database. Nah, selanjutnya di sini di dalam database tadi NIM maksimumnya adalah 2014-01024, maka di bagian NIM ini dia akan otomatis mengisi NIM baru increase 1 tambah 1 dari NIM sebelumnya, yaitu 2014-01025. Kemudian di sini di dalam combo box ada pilihan kelas A, B, dan C. Selanjutnya jika kita ingin mengisi data baru, seperti misalkan kita kasih nama Budi. Kemudian kelasnya kita pilih kelas A dengan nilai absensinya 90 dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita klik button hitung, maka dia akan menghitung, terjadi proses hitung dengan ditampilkan di bagian hasil akhir mahasiswa dengan nilai akhirnya 71,8, grade-nya adalah B, dan keterangannya dia mahasiswa ini lulus. Kemudian ketika kita klik simpan, maka akan diberikan kotak dialog bahwa informasi bahwa data berhasil dimasukkan. Selanjutnya, ketika kita ingin mengupdate data, kita bisa mengklik di dalam bagian table data grid view, kita klik. Nah, maka dia akan otomatis terisi text box-nya sesuai dengan data yang kita klik. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah, misalnya kita ubah namanya Budi H. Selanjutnya nilainya kita ganti, kemudian kita klik hitung lagi, maka dia berubah nilainya, kemudian kita klik update. Di sini akan dipastikan terlebih dahulu, kemudian kita klik yes. Nah, data berhasil diperbaharui. Bisa kita lihat bahwa di sini datanya berubah, namanya berubah, nilai-nilainya juga berubah. Artinya dia sukses mengubah data. Selanjutnya kita klik button reset. Nah, dia akan membersihkan text box yang ada di dalam aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya fungsi hapus, kita klik lagi. Nah, kita klik hapus, maka akan dipastikan nilai Budi H ini apakah kita yakin ingin menghapus data ini. Kita klik yes, maka dia akan dikasih informasi bahwa data berhasil dihapus. Datanya sudah berhasil dihapus, kotak-kotaknya sudah di-reset, dibersihkan lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian pencarian data nilai akhir mahasiswa. Jadi di sini kita bisa mengetikkan NIM atau nama untuk mencari data mahasiswa yang ingin kita cari. Seperti misalnya kita mengetikkan namanya, misalkan kita ketikkan Rizky, maka dia akan menampilkan data yang sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Atau kita ketikkan misalkan dari NIM-nya 025, nah maka dia akan menampilkan data berdasarkan NIM yang kita ketik. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan untuk project BOS yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.